Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita kembali menanggapi Ustadz Kainama. Beberapa hari yang lalu dia dan Aristo membuat suatu sesi live. Mereka membicarakan tema rahasia di balik Injil Lukas. Seperti biasa orang yang suka bohong, saking banyak perkataan bohongnya dia sudah lupa dengan kebohongan sebelumnya. Kali ini statement Ustadz Kainama bertentangan satu sama lain, kita tidak tahu statement mana yang umatnya harus percayai. Mari kita lihat video mereka kemarin soal Injil Lukas. Karena video mereka panjang, mari kita lihat kesimpulannya saja. Pertama, Lukas terlibat dalam sebuah konspirasi pembentukan agama Kristen. Satu. Yang kedua, Lukas adalah penulis ayat-ayat kisah para rasul yang kemudian menginspirasi Paulus melecehkan ajaran Yesus. Lukas adalah bagian dari keluarga besar Dajjal untuk menggagalkan ajaran tauhid. Yang ketiga, bukan pengakuan Al-Quran, tetapi pengakuan berdasarkan kajian akademis pada malam hari ini. Pembentukan agama Kristen adalah datang dari mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Yang kelima, wajar kalau kemudian Al-Quranul Karim dengan tegas menulis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa membuktikan bahwa Al-Quranul Karim 100% firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat Al-Quran menjelaskan kafirlah orang yang telah menjadikan Tuhan itu satu dari yang tiga. Ternyata berdasarkan kajian pada malam hari ini, pengakuan sendiri bahwa yang membuat agama Kristen adalah orang-orang dari golongan kafir. Yang keenam, ini membuktikan surah An-Nisa ayat 157 yang kemarin saya diskusikan dengan Brother Rudy Yohanes, bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Dan tadi sudah kita baca sama-sama, yang terpaku di kayu salib itu adalah siapa tadi teman-teman? Yehohanan. Ya, Yohanan. Yehohanan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ya, teman-teman, apa yang ketujuh yang sangat luar biasa? Bahwa benar begitu banyak hadis Rasulullah SAW yang pendapat para ulama, pendapat para pakar penafsir, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit tidak dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan tidur, atau bahasa kedokteran tadi apa tadi bahasa kedokteran? Anistemi, ya. Karena melalui tema malam ini nyata bahwa semua yang dikeluarkan dari mulut para misionaris dusta. Betul. Dari awalnya itu udah dusta. Gimana? Dari awalnya udah dusta. Betul. 4 gospel itu katanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh murid Yesus. Ini murid yang ngomong. Barusan kita buka. Dia yang menulis itu ngomong. Bukan aku, murid Yesus. Aku menulis, aku menyelidiki. Karena aku orang Latin, European, orang Yunani, orang Greek, aku orang Tagal. Yeah. Dan aku menuliskan itu informasi dari orang-orang yang bilang itu saksi mata. Namamu siapa? Namaku Luke. Artinya apa? Illuminati. Artinya apa? Lucifer. Dia yang ngomong, bukan Kainama, dia yang ngomong. Ternyata Lukas itu adalah kode rahasia besar. Nanti kita bahas. Sekarang sudah lama. Bung Ade sayang, I love you. Ustaz Aditya kalian. Dari video barusan, kita dengarkan bersama, menurut pembahasan Ustadz Kainama, bahwa Lukas adalah seorang kafir pendiri agama Kristen, dia seorang Illuminati yang artinya Lucifer. Dan menurut kajian mereka, Lukas menunjukkan teka-teki, dan ternyata dalam teka-teki itu Lukas ingin mengatakan bahwa yang disalib bukanlah Yesus tapi Yohanan. Dan itu semua didapat, hasil comot sana comot sini, dan cocokin sana dan cocokin sini. Jadilah kesimpulan yang kita dengar tadi. Akan tetapi, seperti biasa, karena terlalu banyak bicara, Ustadz Kainama tidak ingat lagi apa yang dia katakan sebelum-sebelumnya tentang Lukas. Mari kita ingatkan lagi Ustadz Kainama dengan statementnya. Kalau dalam video tadi, kita dengar hal yang negatif tentang Dr. Lukas.
Tapi kali ini berbeda. Pendeta Bung, pendeta. Dari tadi saya panggil Bung. Karena apa? Karena saya hormat sama Bung. Kenapa? Bung tidak, berarti Bung belum baca Asbabun Nuzul itu Kisah Para Rasul. Ayat itu 4:12. Asbabun Nuzul jelas. Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Adonaiku. Hashemku. Eloheno. Eloheno itu apa? Misalnya, Eretz Israel Selanu, Eretz Indonesia Selanu, artinya tanah Republik Indonesia milikku Selanu. Kalau milikku sendiri Seli, itu bahasa Hebrew. Nah di situ Selanu, Bapak. Demikian, insya Allah bermanfaat. Supaya kita tidak panjang. Menurut Video yang kita barusan saksikan adalah video diskusi antara Pendeta Dance dan Ustadz Kainama. Saat itu diskusi mereka sampai pada Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Kita dengarkan bersama tadi, siapa Dr. Lukas menurut Ustadz Kainama. Dari mulutnya kita dengar, dia katakan Dr. Lukas adalah seorang bule yang menggantungkan diri pada Yahweh sebagai Adonaiku, Hashemku, Elohenuku. Ustadz Kainama mengatakan itu berdasarkan Asbabun Nuzul Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mungkin kita bertanya-tanya, dari mana karangan bebas ini Kainama dapatkan? Itulah pembohong, di ujung lidah yang satu dia katakan A, tapi di ujung lidah yang lain dia katakan B. Kesimpulan kita, dari kedua statement Ustadz Kainama tentang Dr. Lukas, kira-kira yang mana yang benar? Yang pendapat pertama, Lukas sebagai seorang Illuminati yang artinya Lucifer, atau pendapat kedua, Lukas seorang yang bukan Yahudi, menggantungkan dirinya pada Yahweh sebagai Adonainya dan Hashemnya. Mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Karena terlalu banyak kebohongan kita dengar dari tadi, mari kita merefresh otak kita dengan nasihat Tuhan berikut ini. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap statement Ustadz Kainama yang membantah dirinya sendiri. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Biarin aja, itu urusan lu. Lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu.